Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Alexander dari kelas 11 dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengayaan fisika dengan materi tentang teori kinetik gas. Oke, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa itu teori kinetik gas? Nah, teori kinetik gas itu menjelaskan bahwa setiap zat terdiri dari atom atau molekul yang bergerak secara acak dan terus-menerus, di mana ukuran molekul tersebut akan mempengaruhi kecepatan geraknya. Nah, teori ini juga menjadi yang pertama kalau menyatakan bahwa tekanan gas dihasilkan oleh tumbukan antar molekul dan bukan akibat gaya statik yang membuat molekul itu saling menjauh. Oke teman-teman, mari kita masuk ke gas ideal. Nah, gas ideal itu adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, di mana gas ideal itu juga memiliki sifat. Yang pertama adalah partikelnya berjumlah banyak, yang kedua tidak ada interaksi antar partikel atau tidak adanya gaya tarik-menarik di partikelnya. Yang ketiga, yaitu jika dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal itu bisa diabaikan. Nah, yang keempat itu ada tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima yaitu partikel gas terbesar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam yaitu adalah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal dengan suhu mutlaknya. Oke, kita masuk ke persamaan keadaan gas ideal, di mana persamaannya itu terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu ada hukum Boyle, ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir itu adalah gabungan antara ketiga hukum tersebut. Oke, masuk kita ke hukum Boyle, di mana hukum Boyle itu menyatakan jika suhu suatu gas dijaga dengan konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya, di mana rumusnya sendiri itu adalah P dikali dengan V sama dengan konstan. Maka akan menghasilkan turunan yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan keterangan P-nya sendiri itu adalah tekanan gas dan dengan satuan Newton per meter. V-nya sendiri itu adalah volume gas dan satuannya itu adalah meter. Oke, yang kedua yaitu adalah hukum Charles, di mana Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga dengan konstan, maka volume gas itu akan sebanding dengan suhu mutlaknya, di mana diturunkan dengan rumus V per T sama dengan konstan. Nah, karena si V per T-nya itu sama dengan konstan, otomatis V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Nah, V-nya sendiri itu memiliki satuan meter di mana volume gasnya tersebut. Nah, untuk T-nya sendiri itu adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac, di mana Gay-Lussac ini menyatakan bahwa jika volume suatu gas dijaga dengan konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, karena itu, maka rumusnya itu adalah P per T sama dengan konstan. Nah, diturunkan dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di mana P-nya sendiri yaitu adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter dan T-nya sendiri yaitu adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. Oke, selanjutnya yaitu adalah hukum campuran, di mana antara hukum Boyle dicampur dengan hukum Gay-Lussac dan menyatakan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap dan menghasilkan rumus P dikali V per T sama dengan konstan, di mana diturunkan menjadi P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P-nya sendiri itu adalah tekanan gas pada satuan Newton per meter dan V-nya itu adalah volume gas dengan satuan meter dan T-nya itu adalah suhu gas pada keadaan satu dan menghasilkan satuan yaitu Kelvin. Oke, lanjut kita masuk ke persamaan gas ideal yang menurut saya sendiri itu cukup banyak turunannya, di mana ada 6 turunan. Yang pertama yaitu dengan rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali T dan menghasilkan turunan yaitu P dikali V dan menghasilkan M per MR dikali R dikali T dan menghasilkan turunan rumus yaitu P dikali MR sama dengan M per volume dikali R dikali T.
Masukkan turunan lagi yaitu P dikali MR sama dengan Rho dikali R dikali T. Dan masukkan turunan lagi yaitu P dikali V sama dengan N per NA dikali dengan RT. Dan yang terakhir yaitu turunan rumusnya yaitu adalah P dikali V sama dengan N dikali K dikali dengan T. Dan menghasilkan keterangan yaitu yang pertama ada P, di mana P sendiri itu adalah tekanan gas dengan satuan Pascal atau PA, dan yang kedua yaitu adalah MR atau massa molekul relatif dengan satuan kilogram per mol, dan yang ketiga yaitu adalah V dengan volume gas dan satuannya itu adalah meter, dan yang keempat itu adalah Na, di mana Na itu adalah bilangan Avogadro yang biasanya itu memiliki nilai stabilitasnya yaitu adalah 6,0,2 dikali 10 dengan satuan partikel per mol. Dan yang kelima yaitu adalah M, di mana M itu adalah massa dengan satuannya itu adalah kilogram. Dan selanjutnya itu adalah R, di mana R itu adalah tetapan gas ideal dan memiliki konstan yaitu adalah 8,314 dikali 10 Joule per kilomol dikali dengan Kelvin. Dan K itu adalah konstanta Boltzmann, di mana memiliki nilai yang konstan yaitu adalah 1,38 dikali 10 Joule per Kelvin. Dan selanjutnya yaitu adalah N, di mana N itu adalah jumlah partikel gas. Lanjut lagi, N kecil yaitu adalah jumlah mol dengan satuan mol. Dan yang terakhir itu adalah Rho sama dengan massa jenis gas dengan satuan kilogram per meter. Oke, dan yang terakhir juga masih ada ternyata teman-teman, yaitu adalah T, yaitu adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor pertama teman-teman, dimana soalnya itu adalah sebanyak 28 gram gas N2 dengan MR 28 yang volumenya 16,4 liter berada dalam tekanan 2 atm. Jika R-nya itu adalah 0,08 liter kali atm per mol, maka suhu N2 itu adalah oke. Lanjut, kita yang diketahui berarti itu ada masanya. Massa si N2 itu ada 28 gram dengan MR-nya itu adalah 28 dan volume sendiri itu adalah 16,4 liter dengan tekanan itu 2 atm. Yang ditanya itu adalah suhunya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mencari molnya dulu yang pertama, di mana rumus dari mol sendiri yaitu M per MR, dan 28 sendiri itu adalah masanya, berarti 28 dibagi dengan MR-nya itu 28 juga, menghasilkan molnya sendiri itu adalah 1 mol. Lanjut kita mencari suhunya dengan rumus P dikali V sama dengan N dikali R dikali dengan T, di mana T-nya itu kita bisa turunkan dengan rumus P dikali V per N dikali R. Nah, P-nya sendiri itu tadi 2 dikali volumenya 16,4 dibagi molnya itu adalah 1 dikali tetapannya itu adalah 0,082, menghasilkan 32,8 dibagi 0,082, dan suhunya sendiri menjadi 400 Kelvin. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal kedua, di mana soal lain tersebut yaitu ada sebanyak 40 liter gas ideal mempunyai tekanan 165,6 Pascal pada suhu 120 derajat Celcius, dan berapa banyak partikel gas tersebut. Oke, berarti yang diketahui itu adalah volumenya sebanyak 40 liter, dan kita bisa ubah si satuannya menjadi meter kubik teman-teman. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Dan selanjutnya yaitu adalah tekanannya itu ada 165,6 Pascal dengan suhu 127 derajat. Oke, karena satuan si suhu sendiri itu adalah Kelvin, maka kita harus merubah dari Celcius menjadi Kelvin, di mana 127 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin, atau kita bisa ubah menjadi 4 dikali 10 pangkat 2 Kelvin. Dan untuk K-nya sendiri yaitu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Oke, yang ditanya itu adalah banyaknya partikel gas tersebut. Oke teman-teman, kita bisa jawab menggunakan rumus P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dengan kita turunkan yaitu N-nya sama dengan P dikali V per K dikali T. Oke, lanjut kita masukin aja ke N sama dengan si tekanan itu adalah 165,6, di mana dikali 4 kali 10 pangkat min 2 karena itu adalah volumenya,
per K-nya sendiri itu adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali T-nya sendiri atau suhunya sendiri yaitu 4 dikali 10 pangkat 2. Oke, dan menghasilkan si N-nya sendiri atau banyak partikel gasnya sendiri itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 21. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.